masih dulu ya nak. Udah mulai? Belum ya? Bukan Alif ada pertanyaan Jadi sol lembut. Kalau ini kan termasuk sol apa? Pemecahan masalah tidak apa ya? Problem solving DS ya. Jadi intinya tidak, jika kita menyelesaikan persoalan yang seperti bullying ya, biasanya Bu Herni melakukan secara identifikasi ini langkah jadi artinya identifikasi itu adalah untuk mengetahui tentang identifikasi itu untuk mengetahui tentang identitas siswa dulu tuh yang melakukan hal seperti itu ya. Kadang-kadang kan bullying itu bisa terjadi secara individual ya, secara kelompok. Di saat dia melakukan secara individual bisa terjadi melalui via WA, benar nggak? Dengan kata-kata seperti apa, mulai dengan hal yang tidak suka dari pihak yang membuli kepada orang yang dibully gitu. Kemudian yang pertama itu tadi identifikasi kasus tentang apa begini ya. Ini identifikasi kasus itu adalah identitas diri tentang diri orang yang membuli dulu. Jadi tentang keadaan orang tua, anak yang keberapa, latar belakang, faktor-faktor penyebab dia terjadinya pembulian terhadap orang tua. Kemudian setelah kita mewawancari dia apa penyebab atau latar belakang terjadi pembulian, dia diusahakan satu nilai kejujuran sebenarnya ya. Jadi ibu kan pertama mewawancari, mengidentifikasi anak yang membuli, otomatis kan nama, identitasnya, kemudian anak yang berapa, terus bapaknya dan sebagainya, keadaan keluarganya lah istilahnya, kemudian status keluarga kan juga harus diketahui. Nah setelah itu baru tuh kita udah tahu info atau sumber data dari anak yang membuli, otomatis kita dilihat dari nilai kejujuran juga, kenapa ini masalahnya terjadi. Jadi tidak boleh seorang pembimbing atau guru bimbingan konseling memberikan menjas anak itu langsung memarahi seperti apa, harus. Jadi mengidentifikasi lebih lanjut tentang diri anak itu sendiri. Kalau kita udah mengidentifikasi masalah tentang anak yang membuli, otomatis kita udah akar dari permasalahan kenapa dia membuli kan udah tahu. Kebiasaan di rumah seperti apa dia hobinya seperti apa. Takutnya orang yang membuli biasanya kan anak yang biasanya yang ada Pancasila gitu kan, kemudian anak yang tekor, emang tergantung masalahnya kenapa dia membuli sesuatu. Baik Ibu, ini sebelum lebih lanjut ke cara Ibu, Alif mau tahu dulu dari pertanyaan pertama juga ya, bagaimana Ibu memahami tindakan bullying atau cyberbullying itu sendiri? Menurut Ibu tindakan membuli, memang pembulian itu adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa sebenarnya, karena ketidakenakan dari seseorang kepada orang lain gitu. Misalnya bisa jadi juga terjadi pembulian itu karena walaupun dia itu adalah tidak mengundang untuk membuli seseorang ya, tapi dia sendiri mempunyai hati yang sering iri dengki pada orang lain, terjadi walaupun dia itu tidak punya masalah dengan kita, tapi kita merasa iri dengki terhadap orang, terjadilah. Kadang-kadang dengan cara membuat nomor baru gitu kan, akun palsu ya, akun palsu lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Ibu kan nggak ngerti fake account gitu. Oh iya bener, kan Alif sekarang pintar. Ya nggak apa-apa yang namanya
Sekarang emang sebenarnya antara guru dan murid adalah satu kolaborasi ilmu ya, yang tadinya Bu Herni kan tahun sekian menimba ilmu, yang akhirnya sekarang kan yang namanya ilmu yang didapat oleh mereka zaman sekarang kan nggak sama kan. Bu Herni memberikan satu masukan kepada Alif ya, jangan menjas anak didik jika anak didik itu melakukan kesalahan, tapi dengan cara harus diidentifikasi tentang diri anak itu. Cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu tentang anak tersebut. Itu semua bimbingan juga terjadi seperti itu. Oke, terus. Ya, selanjutnya Ibu, adakah pengalaman pribadi Ibu atau contoh terkait perilaku diri yang percaya berbullying? Ada, pernah. Ibu sendiri yang ngalamin atau Ibu ngeliat teman Ibu atau anak seperti itu gimana? Kalau Ibu yang merasakan yang pertama, yang dulu kan nggak tahu ada istilah dalam bimbingan itu, nggak ada istilah kata ada bullying, cuma ada satu penghinaan atau teguran pada orang lain kepada kita gitu kan, dari orang lain. Ibu nggak tahu itu adalah terjadinya bullying, tapi kok ini malah menjatuhkan nama baik orang kan, merendahkan, menjatuhkan. Jika itu dilakukan dilihat orang, tapi kan ini kan melalui WA, Justru melalui media sosial. jadi istilahnya seolah-olah dia tidak suka terhadap kita, tapi melalui WA gitu kan. Dulu tuh tahun berapa ya? Itu chat 2007. Ibu langsung atau melalui status gitu nggak sih? Kayak ini Enggak, status. chat langsung. Chat langsung. Udah sampai nyampe 40, dari mulai 55 turun berapa kilo ya, pasti ada Sampai berat badan nyampe udah kayak itu yang nggak mau sekolah. Kadang-kadang itu efeknya ya, Ibu yang merasakan. Kalau seandainya seseorang itu dibullying, kadang-kadang itu apakah kita bingung ya, apa salah kita gitu, bingung bertanya pada kita sendiri. Yang bikin itu Bu itu menyendiri, akhirnya kita menyendiri. Kadang kita curhat pada orang-orang yang sekiranya bisa paham akan hidup kita aja, jatuh kita paham aja. Yang akhirnya Bu Yani sampai sini ya pindah ke sini ya karena ikut kasus itu juga. Itu Ibu udah mengajar? Udah Ibu di SMP di Ciamis. Oh ya, karena kan Ibu begini ya, orangnya ya Nis ya senang segala macam gitu ya. Alasan nih olahraga oke. Nah, karena bimbingan itu adalah tidak terpaku dengan masalah bahwa Ibu adalah hanya wawancara, manggil anak itu bisa lah. Kita guru BK itu harus bergaul dengan kegiatan apa. Jadi melihat kemampuan anak itu di mana gitu kan, bakat di mana gitu. Endingnya pada dasarnya guru BK itu adalah pendekatan terhadap anak. Tapi bagi mereka yang tidak tahu dan tidak paham tentang BK ya emang mungkin iri gitu ya, Kak. Iri kok ini padahal ini BK yang sebenarnya adalah ini gitu pada dasarnya. Terus apa lagi yang kemudian apakah ada peserta didik yang melakukan tindakan cyberbullying selama masa ini? Selama ini di sini ada tuh kemarin. Jadi dalam melalui informasi dari anak yang dekat nanti Ibu. Cuma Ibu tahu, cuma Ibu yang tahu, cuma ada guru yang lain yang mungkin bimbingan Ibu selama Ibu bisa mampu menyelesaikan masalah siswa itu ya udah Bu Herni yang alhamdulillah sekarang nggak ada. Kemudian Ibu sampai di Jawa. Oh berarti bullying secara fisik? Iya. Tapi kasusnya apa? Misalnya kasus dari bullying itu sendiri karena apa? Antar peserta? Oh itu karena satu grup pencaksilat. Oh. Itu satu grup pencaksilat di saat kopi. Dia ya faktor iri. Tapi dalam satu kegiatan pencaksilat Di luar itu, di luar ini penyerangannya di luar. Ibu, kenapa Ibu bisa menyelesaikan masalah itu karena informasi dari anak sebagai CCTV mereka langsung kasih ke Ibu, langsung menangani. Orang tua datang, Ibu selain Ibu memberikan udah tahu informasi tapi
orang tua yang datang yang anaknya disiksa, perempuan walaupun jadi anak grup istilah nggak tahu masalah apa ya kamu mungkin karena covid ya anak-anak yang datang lah ya nggak datang gitu kan, terjadi seperti itu. Jadi dia nyerang ke rumahnya, itu yang terjadi pemukulan dari satu orang anak, emang cerita satu orang anak, tapi terjadilah ini kalau nggak salah ada babak belur. Tapi alhamdulillah setelah itu orang tua datang, ibu nggak memanggil anaknya yang membuli, enggak, ibu juga menghargai, memahami bahwa kalau anaknya seperti ini juga dia kan punya penyakit yang pernah kemarin apa ya di saat covid dia sakit keras berapa lumpuh. Ibu nggak bilang ya oke, tapi bikin surat perjanjian kata ibu nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kamu lakukan sebagai siswa, kan ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kata ibu. Terus ada pertanyaan lagi? Tapi alhamdulillah udah selesai. Jadi pelaku sama korban itu memang peserta didik sini. Tapi sekarang beda kelas 8 langsung terus bukan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana peran ibu dalam menangani kasus cyberbullying yang dilakukan oleh peserta didik? Peran ibu sebagai namanya orang tua di sekolah kan sebagai orang tua ya Mas ya. Sebagai orang tua kita yang harus membenahi anak secara bijak dan adil lah ke anak-anak, walaupun itu sejahatnya anak itu adalah anak didik yang sedang belajar, yang tidak tahu mereka itu harus seperti apa. Yang harus tahu itu dari kita, maksudnya itu dari kita, oh seperti ini ya. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Terus apa lagi? Kemudian bagaimana penanganan terhadap tindakan cyberbullying di sekolah maupun di luar sekolah dari ibu sendiri? Oh, jika kita terjadinya bullying terhadap anak didik di sekolah ataupun di luar sekolah. Mungkin kayak langkahnya seperti ini juga Kak. Jadi nggak langsung dikonfirmasi anak-anak itu dikumpulkan, enggak, kita ibu jadi data satu dulu, cari tahu, identifikasi juga per orang yang menyangkut tentang masalah bullying tersebut. Tapi yang garis besarnya untuk penanganan sendiri ibu sampai panggil orang tua nggak sih? Yang itu ya bullying, orang tuanya datang karena dia merasa dia anaknya disiksa sama temannya. Tapi alhamdulillah ada anak-anak yang menyiksa atau membuli itu nggak dipanggil ibu tolong atau ya udah, tapi kamu harus jadi orang yang lebih baik gitu kan, jadi orang-orang yang pantas dilihat oleh orang lain gitu aja. Kalau ini nggak terlalu apa ya, gimana pun waktu Anissa itu satu yang kelas 9 sekian, apapun masalah yang pribadi dia ya udah kita itu simpan aja. Tapi ibu membimbing lah ya. Itu dengan ada bikin perjanjian. Oke. Kemudian apa saja nilai-nilai karakter moral yang ditanamkan oleh ibu para peserta didik atau dengan melalui kegiatan apa aja? Apa saja yang dilakukan oleh seorang guru, nilai-nilai yang ibu tanamkan? Oh iya, dari semua anak kita saling menerima diri sebenarnya. Ya, menerima diri lah. Kita adalah kita, dia adalah dia. Otomatis dalam hubungan sosial mereka harus saling bersama, harus rukun, harus saling menerima kekurangan dan kelebihannya itu. Jangan ego lah istilahnya gitu aja. Kalau gue nih Toleransi. Adanya toleransi, nilai-nilai ya moral, kan etika terhadap teman itu seperti apa. Terus apa lagi? Kemudian apa saja faktor-faktor yang mendukung ibu dalam menangani kasus cyberbullying yang ada di sekolah? Faktor pendukung itu anak yang pendekatan terhadap anak sebenarnya Kak. Ibu kan kebetulan dulu sebagai pembina OSIS, otomatis kan Kak dekat, mungkin Nisa juga udah tahu seperti apa begini dalam bidang paduan suara apa gitu kan. Jadi pendekatannya kegiatan ini gitu. Pendekatan terhadap anak itu seperti apa, otomatis anak ini oh iya udah silakan itu baru gue ya nih tekel lah masalahnya.
Itu ceritanya. Selanjutnya Ibu, sebaliknya faktor menghambatnya, kendala. Penghambat jika kita memberikan satu pelayanan, jika ada saatnya tidak informasi. Ya, jadi kendala ya yang ditanyakan Alif, kendalanya jika ibu menyelesaikan satu bimbingan dia tidak ada informasi dari siswa juga, ibu harusnya ya, misalnya ini ada informasi masalah ini, Bu ada masalah ini, udah langsung ibu tackle lah gitu. Kalau seandainya bukan menerima informasi, bukan ya, jadi yang pertama adalah menerima informasi dari siswa, dari lingkungan sekitar, langsung ibu tackle. Kemudian itu juga di saat kan guru itu tidak bisa bekerja itu tidak hanya mengajarkan seperti apa, tapi adalah di lapangan juga harus diperhatikan seperti apa nih pola kebiasaan anak. Jadi selain dari informasi, yang kedua juga kita juga harus memberikan satu pengembangan diri, gimana tentang diri mereka, anak-anak didik itu. Tapi kalau ketika misalnya ibu mengambil siswa itu ada kesulitan nggak siswa susah untuk diajak? Oh, caranya jika mereka itu kadang-kadang kan mereka gini, takut umurnya harus seperti itu, jadi takut. Ibu caranya memberikan atau meminta bantuan kepada guru piket atau siswa gitu, tolong untuk, takutnya kan namanya anak ini pasti ada masalah ya gitu, guru piket aja silakan main gitu. Jadi lebih amannya seperti itu melalui guru. Kalau Bu Herni seperti itu, jalur Bu Herni ya, seperti itu. Bu Herni mah pengennya ya nyaman aja menyelesaikan masalah anak gitu, sekemampuan ibu. Yang penting selesai masalah aman, nggak ada masalah lagi gitu aja kalau Bu Herni. Pertanyaan terakhir ya Ibu, ini bagaimana pengamatan Ibu atas implementasi yang udah Ibu coba upayakan menanamkan ini? Kedamaian sebenarnya aman, kenyamanan anak dari siswa benar-benar ini ke kita itu, mereka itu apa ya, percaya itu, ini kepercayaan sebenarnya menurut saya gitu. Kepercayaan pada ini kepercayaan dari siswa pada guru, udah gitu aja sekarang udah. Nanti untuk implementasi nilai karakternya sendiri, siswa udah berusaha untuk mencegah sekali. Udah, yang penting ini yang penting pendekatan pasti anak percaya. Ibu Herni orangnya sekarang ya usia ini sekarang enggak membicarakan seperti apa, enggak. Yang penting anak percaya sama kita. Jadi anak udah percaya, kita juga ya bisa kalau percaya orang tua ya apa enak gitu, aware gitu, maksudnya bebas untuk berbicara, tapi kan kita punya etika juga, ada batasan. Oke, apa lagi? Ya, sudah cukup ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya kayak apapun, kalau misalnya Anis Alif ada perlu pun gimana ini? Itu sekemampuan ibu. Apapun. Ibu ini orang dianggap nyaman, damai aja sama anak. Yang penting anak anak didikan seperti anak kita juga sama. Ya, oke. Silakan ya, Alif mau isi data ini ya. Namanya Ibu yang maksudnya gelarnya apa? Kemudian jabatan Ibu atau koordinator. Atau koordinator. Usia Ibu maaf 58 tahun. Pendidikan terakhir Ibu S1 apa Ibu? Bimbingan dari SS pulpennya di sana ya. Yang berapa ini? Yang 23 masih rahat ya Kak. Dikira teh Alef tuh kakak, udah di depan ini. Dikira teh kakak teh Alif teh kakak, ini kan tetap kan kakak ya, Alif ya. Bisa jalannya kakaknya Alif, cuma
kedua tua Alif 5 bulan. Tua Alif 5 gitu. bulan. Sepupu. Ini ya nak. Iya. Sama nenek. Oke, Boleh minta kata ya Bu? boleh. Ayo di mana? Anu, di sini kakak.